Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah. Malam ini kita sudah sampai di penghujung bab ya. Bab terakhir dari kitab Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah. Insyaallah ya malam ini kita akan menuntaskan ngaji kitab ini. Jadi ini istilahnya khotaman ya, menghatamkan. Alhamdulillah. Ya. Hatamannya pakai lele. Alhamdulillah. Ya. Kalau di kitab yang bapak-bapak dan ikhwas sekalian pegang barangkali di halaman berapa? Halaman 167 ya. Bab tentang al-istisna fil iman ya. Pengecualian dalam iman. Apa itu yang dimaksud al-istisna fil iman? Qala al-mu'allif rahimahullah, saya Ibnu Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau mengatakan al-istisna'u fil iman, istisna dalam iman itu an yakula. An yakul seseorang berkata ana mu'minun insyaallah gitu. Apa hukumnya? Kita mengucapkan itu. Ana mu'minun insyaallah. Saya beriman insyaallah. Hukumnya apa? Nah, ini yang dibahas ya di bagian terakhir bab kitab ini. Nah, beliau mengatakan wa qad ikhtalafan nasu fihi ala salasati aqwal. Nah, jadi orang-orang berselisih tentang hukum mengucapkan saya beriman insyaallah itu setidaknya ada tiga pandangan. Nah, tapi dulu di zaman sahabat nggak pernah ada. Ini muncul belakangan. Nah, dalam kitab syarahnya Ibnu Al-Utsaimin mengatakan huwa mimma hadasal qaulu fihi ba'da as-sahabah. Jadi wacana saya beriman insyaallah ini ya terjadi setelah era masa sahabat. Gitu. Walam yakun sa'ian bainahum. Dulu ketika para sahabat masih hidup enggak ada tuh istilah saya beriman insyaallah, enggak ada. Nah, itu baru muncul pembahasan masalah ini setelah era para sahabat. Berarti di zaman tabi'in lah kira-kira. Gitu. Nah, beliau mengatakan, ya secara ringkas ya saya sampaikan. Segala sesuatu itu ya dari perbuatan ya yang kita lakukan setidaknya ada dua ya, secara garis besar. Ada perbuatan yang betul-betul sudah terjadi, ada perbuatan yang belum terjadi. Nah, maka untuk perbuatan yang sudah terjadi itu enggak pantas bilang insyaallah. Gitu. Ya. Fa in kanat asya' muhaqqaqah fala yambagi al-istisna fiha. Li'anna al-istisna fiha lagun, karena dalam suatu perbuatan yang sudah betul-betul terjadi kok kita ngucapin insyaallah, itu namanya main-main. Ya. Lagu itu namanya. Enggak ada guna. Misal gini. Abu Naufal, antum pakai baju enggak? Antum bilang insyaallah saya pakai baju. Insyaallah saya pakai. Nah, umurnya jelas-jelas pakai baju, dia bilang insyaallah saya pakai. Nah, ini lagu namanya. Nah, ya mungkin kalau alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah saya pakai baju. Kalau insya Allah saya pakai baju,
Itu namanya main-main itu. Gitu. Hah? Ya, antum lagi puasa. Pak Wikan, antum puasa nggak? Antum padahal lagi puasa. Nah, rata-rata begitu. ya. Karena ditanyanya pagi-pagi gitu ya. Ya mungkin. Tapi kalau habis buka antum, tadi antum puasa nggak? Insya Allah saya puasa. Walaupun orang yang suka debat, dia melakukan pembelaan. Mungkin saja gini. Insya Allah saya puasa. Maksudnya insya Allah puasa saya diterima oleh Allah gitu. Nah, itu. Nah, tapi sebenarnya untuk sesuatu yang sudah terjadi nggak perlu gitu. Untuk sesuatu yang sudah terjadi, kecuali belum terjadi. Tadi lagun itu. Kalau tadi misalnya antum pakai baju nggak? Insya Allah saya pakai baju. Loh, orang udah pakai baju kok bilang insya Allah pakai baju? Nah, itu perkataan sia-sia. Hukumnya boleh nggak? Ya nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Karena apa? Ya sia-sia tadi. Perkataan yang sia-sia, ya lagun itu namanya. Nah ini ya contohnya seperti itu. Nah, terus misalnya kita udah sholatnya, contoh lain nih, udah sholat tadi Isya. Pak ya sudah sholat Isya belum? Insya Allah saya sudah sholat Isya. Ya nggak pas. Sholat Isyanya udah kok tadi. Kecuali kalau Pak Yas nanti sholat tahajud nggak? Insya Allah. Karena belum kan. Jadi itu. Jelas ya? Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi kata insya Allah itu ada momentumnya gitu. Jadi tidak setiap apa-apa insya Allah enggak. Kalau sudah terjadi ya tidak perlu insya Allah. Kalau belum terjadi atau mungkin kayak tadi kasus puasa ya, belum tuntas, bisa aja. Antum puasa enggak hari ini? Pagi-pagi antum ditanya, insya Allah saya mau puasa. Nah itu, karena ada kemungkinan siangnya batal kan, ada kemungkinan. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah sekarang lalu bagaimana ketika kata insya Allah ini dikaitkan dengan masalah iman gitu. Antum beriman nggak? Antum orang mukmin bukan? Insya Allah saya mukmin. Nah itu gimana? Gimana hukumnya? Nah di sini dibahas oleh saya Ibnu Al-Utsaimin. Nah beliau mengatakan ada 3 pendapat. Yang pertama al-qaulul awal tahrimul istisna, haram, nggak boleh. Jangan dulu, belum selesai. Iya. Jadi nanti yang benar yang mana kan belum dijelaskan ya. Ada yang mengatakan mengucapkan saya ana mu'minun insyaallah itu haram. Enggak boleh. Nah, ini adalah perkataan kaum Murji'ah wal Jahmiyah wa nahwihim. Ini firqah dhallah ya, kelompok sesat dalam mereka ahlul kiblah tapi firqah dhallah. Ahlul kiblah itu apa maksudnya? Ya, masih sholat menghadap ke arah kiblat gitu ya. Lebih tepat dibilang ahlul kiblah daripada muslim ya. Ahlul kiblah. Tapi mereka menyimpang dalam masalah akidah. Nah, orang-orang Murji'ah, orang-orang Jahmiyah atau yang semisal dengan mereka itu mengharamkan mengucapkan insya Allah dalam soal iman. Ana mu'min insya Allah. Nah, apa landasan perkataan ini? Mereka mengatakan landasannya annal imana syai'un wahidun. Iman itu adalah sesuatu yang satu, ya, tunggal. Ya'lamuhul insanu min nafsihi. Setiap orang tahu dari dirinya gitu. Dia beriman atau tidak ya masing-masing tahu. Wa huwa at-tasdiqul ladzi fil qalb. Yaitu ya, pembenaran yang ada dalam hati. Fa idastasna fihi, kalau dia kok beristisna begitu ya. Kok dia mengucapkan insya Allah, nah ini berarti menunjukkan kalau dia itu ragu dengan keimanannya. Itu. Walidzalika kanu yusammuna alladziina yastasnuna fil iman sukkaka. Oleh karenanya mereka orang-orang Murji'ah, orang-orang Jahmiyah menamakan orang-orang yang mengatakan ana mu'minun insyaallah itu sukak namanya. Peragu.
Iman itu nggak boleh ragu-ragu gitu. Ketika dia ragu-ragu, wah itu bahaya. Makanya haram. Nggak boleh mengatakan ana mu'minun insya Allah. Antum muslim bukan? Insya Allah saya muslim. Itu nggak boleh menurut orang Murji'ah sama orang Jahmiyah. Nah, lalu pendapat kedua kebalikan. Kalau yang pertama haram, yang kedua justru wajib. Mengucapkan insya Allah itu wajib. Ana mu'min insya Allah atau ana muslim insya Allah itu wajib hukumnya. Apa dasarnya? Pertama, ya, argumennya adalah kata mereka iman itu ya annal imana huwa ma matal insanu alaih. Sesungguhnya keimanan itu adalah sesuatu di mana seseorang itu meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia, ya beriman atau tidak? Nah itu nanti di saat akhir hidup seseorang, seseorang itu dikatakan beriman atau tidak, penentunya di akhir saat dia mati. Gitu. Orang ya baru betul-betul ketahuan dia itu istiqomah dalam iman saat dia mati. Matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kan al-a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari bagian akhirnya kan. Di terakhirnya. Nah, maka fal insanu innama yakunu mu'minan wa kafiran bihasbi al-wafat. Seseorang itu dikatakan apakah dia beriman atau kafir, ya tergantung waktu dia wafat, waktu dia meninggal gimana. Si A ini orang mukmin bukan? Dia sholat, dia puasa, dia zikir, dia baca Quran. Nah, kapan kita bisa menentukan, ini menurut pendapat kedua ya, kapan kita bisa menentukan dia itu beriman atau tidak? Nah, ketika dia belum wafat, belum tentu, karena bisa saja sebelum mati dia berubah. Betul atau tidak? Iya. Penentunya ya nanti pas dia mati. Apakah betul-betul dia itu beriman atau tidak? Karena tadi al-a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu ya yang menentukan bagian akhirnya gitu. Nah, wa hadza syai'un mustaqbal ghairu maklum. Dan ini kematian ini kan sesuatu yang akan datang. Ada nggak yang tahu di antara kita? Siapa yang tahu matinya kapan, di mana, usia berapa? Ada yang tahu? Nggak ada. Tapi pasti terjadi sesuatu yang akan datang dan kita nggak tahu ya. Ghairu maklum. Maka fala yajuzu al-jazmu bih. Enggak boleh kita memastikan saya ini beriman. Enggak boleh. Harus ana mu'min insya Allah. Karena belum tahu pasti pas kita mati itu nanti gimana. Gitu. Ini menurut argumen pendapat kedua. Jadi mengucapkan insya Allah itu hukumnya wajib. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kira-kira alasan ini masuk akal atau tidak? Masuk akal. Masuk akal. Kalau saya tidak suka. Hah? Karena untuk meyakinkan kita yang muslim, kenapa harus insya Allah? Tadi kan seseorang itu baru ketahuan dia betul beriman atau Islam nanti di akhir hayatnya. Tapi saat ini kan udah muslim. Tapi apakah ada jaminan pas dia mati dalam keadaan Islam? Ya itu nanti, kita kan nggak tahu. Nah, maka menurut argumen ini itu sesuatu yang akan datang. Yang belum terjadi dan kita nggak tahu. Makanya wajib ngucapin ini argumennya ya, argumennya. Pas ini bisa aja sih membantah ya. Nah, tapi begitu. Tadi kan saya bertanya, ini masuk akal atau tidak? Masuk akal, masuk akal. Wa hadza ma'khad katsirin minal mutaakhirin minal kulabiyah wa ghairihim. Nah, ini gagasan ini, pendapat ini banyak dianut oleh ya orang-orang yang datang belakangan dari sekte Kulabiyah. Kulabiyah itu dekat dengan Asy'ariyah ya. Wa ghairihim, dan yang sejenis dengan mereka selain mereka. Lakinna hadzal ma'khad, tetapi ya argumen ini lam yu'lam anna ahadan minas salaf allala bihi. Tidak ada kritik dari para ulama salaf. Tidak ada ulama salaf yang mengkritik, satu orang pun nggak ada argumen ini. Artinya memang bisa diterima gitu. Bahkan menurut ulama salaf sekalipun itu nggak ada yang mengkritik argumen ini. Nah, jadi bisa diterima. Benar, memang betul nggak?
akhir hidup seseorang penentunya kapan? Saat dia mau mati kan? Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Karena kata Nabi apa? Wa'lam, ketahuilah. Nah, bahwasanya ada orang-orang yang ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ya ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira. Sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta gitu ya. Tapi apa? Wa yasbiqu alaihil kitab. Tapi ketetapan Allah sudah mendahului dia kan. Fayamalu bi amali ahlin nar. Akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha. Akhirnya dia jadi masuk neraka. Jadi ada orang gitu ya. Fa'lam anna ahadakum ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada orang begitu. Oh, kelihatannya dia sholat rajin, puasa rajin, zikir rajin, tilawah Quran rajin, sedekah rajin. Oh, pakanya nih orang masuk surga nih orang gitu ya. Kelihatannya. Maka kita nggak boleh tuh memastikan seseorang masuk surga, itu nggak boleh ya. Paling kita hanya bisa semoga dia masuk surga. Nah, sampai dia itu udah dekat kata Nabi dengan surga, tinggal sehasta. Tapi catatan Allah sudah mendahului. Akhirnya apa? Dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Pada akhirnya dia menjadi masuk neraka. Ada orang seperti itu. Atau sebaliknya gitu. Nah, hadis ini menegaskan bahwa seseorang itu memang bagaimana nanti terakhirnya. Kita ini semua akhirnya bagaimana. Nah itu. Dan kita semua tidak tahu. Nah, walaupun tentu saja semua kita berharap semoga kita husnul khotimah. Itu ya Bapak-bapak dan sekalian. Nah, jadi ini pendapatnya tadi ya. Dan itu tidak dikritik oleh para ulama salaf. Yang dikritik yang kedua, argumen kedua. Jadi orang yang mengatakan, mengucapkan ana mu'minun insyaallah itu hukumnya wajib, dia punya argumen. Argumen pertama tidak dikritik oleh salaf, tidak ada kritikan. Artinya bisa diterima. Tapi, nah argumen kedua ini dikritik. Mereka berargumen, ya, yang kedua alasannya apa? Kenapa kita wajib mengucapkan insyaallah saya beriman? Annal imanal mutlaqa yatadhammanu fi'la jami'il ma'murat, kata mereka nih ya. Bahwa iman yang mutlak itu mengandung perbuatan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ketika ada orang saya beriman, itu artinya berarti dia melakukan seluruh apa yang diperintahkan. Wa tarka jami'i al mahzurat. Di sisi lain berarti dia meninggalkan semua apa yang dilarang. Itu makna iman secara mutlak ya. Wa hadza la yajzimu bihil insanu min nafsihi. Nah, maka ini ya tidak boleh seseorang memastikan dari dirinya bahwa saya ini pasti beriman, jangan. Karena apakah betul dia melakukan seluruh apa yang Allah perintahkan? Jawabannya apa? Belum tentu. Apakah betul dia meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya? Belum tentu. Makanya dia wajib mengucapkan insyaallah. Itu kata mereka. Walau jazama lakana qad zakka nafsahu. Kalau dia memastikan saya beriman, antum beriman, saya beriman. Dia nggak bilang insyaallah saya beriman. Ini kata mereka loh ya. Saya mengutip pendapat kedua. Nah, berarti dia telah melakukan tazkiyah. Menganggap dirinya ini baik, suci. Nah, tazkiyatun nafs itu ada 2 loh. Ada masih ingat masih ingat. Tazkiyah nafs ada 2 macam, masih ingat enggak? Lupa, ya. Ada yang mazmum, ada yang mamduh. Tazkiyatun nafs dengan ucapan itu tercela. Seperti kita mengucapkan saya ini orang baik. Saya ini orang baik. Itu tercela tuh. Itu namanya tazkiyatun nafs tuh. Menganggap dirinya ini suci, menganggap dirinya itu baik. Dalam Al-Qur'an wala tuzaku anfusakum. Jangan kalian dilarang tuh oleh Allah.
memandang diri kalian nih bersih, diri kalian ini baik. Jangan. Maka tercela. Tapi ada tazkiyatun nafas yang kedua, memduh, terpuji. Apa itu? Kalau yang tercela tazkiyatun nafas dengan ucapan, kalau yang terpuji tazkiyatun nafas dengan amal soleh dan ketaatan. Jadi dia mentazkiyah dirinya, tapi dengan amalan. Paham ya maksudnya? Dia sering sholat, ya wajib tepat waktu berjamaah, ditambah sholat rawatib, ditambah yang sunnah-sunnah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, dia lakukan. Puasa, dia berusaha untuk puasa, tilawah Quran dia lakukan. Nah itu, dia sedang mentazkiyah dirinya, mentazkiyah jiwanya, dan begitulah memang seharusnya. Dan itu terpuji. Maka, qad aflaha man tazakka. Itu kata Allah dalam Al-Qur'annya. Nah, Syekh Shalih bin Fauzan, beliau menerangkan berdasarkan ayat ini bahwa tazkiyatun nafas itu jika dilakukan oleh seseorang dengan amal-amal ketaatan, amal soleh, itu terpuji. Memang begitu seharusnya. Tapi kalau dengan ucapan, dengan omongan, saya ini orang baik, saya ini orang bertakwa, saya ini orang soleh. Nah, itu nggak boleh itu. Nah, itu nggak boleh. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, kembali ke sini ya. Jadi, ya, seseorang itu tidak boleh ya memastikan dirinya dari dirinya bahwa dia ini beriman. Kalau dia pastikan dirinya beriman, seperti tadi yang Pak Singgi katakan, kan saya sekarang muslim, saya ini, itu ya, ini menurut pendapat kedua ya. Padahal yang namanya mukmin itu dia melakukan seluruh apa yang Allah perintahkan, menjauhi atau meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Berarti dia qad zakka nafsahu wa syahidalah bi annahu minal muttaqin al abrar. Berarti dia telah memberikan kesaksian untuk dirinya bahwa dia itu golongan orang-orang muttaqin, orang-orang baik al abrar. Wa kana yambagi ala hadza an yashhada li nafsihi. Nah, dan ini ya yang bagi ala hadza an yashhada li nafsihi. Berdasarkan ini berarti dia telah memberikan kesaksian untuk dirinya bi annahu min ahlil jannah, bahwa saya ini adalah ahli surga. Wa hadhihi lawazim mumtani'ah. Nah, itu kritik dari saya Ibnu Utsaimin ya. Kelaziman atau konsekuensi seperti ini nggak bisa. Itu yang dikritik. Artinya ini, enggak otomatis orang yang mengaku dirinya saya muslim, apakah otomatis dia meninggalkan seluruh apa yang dilarang? Belum tentu. Apakah ketika ada orang mengatakan saya ini muslim, apakah otomatis dia melakukan seluruh apa yang Allah perintahkan? Belum tentu. Nah, faktanya begitu kan? Faktanya begitu gitu. Nah, ini Bapak-bapak sekalian. Dan ketika dia mengatakan saya ini muslim, apakah itu artinya dia merasa baik? Kan belum tentu. Dia hanya ingin menegaskan bahwa saya ini muslim, seperti yang tadi diyakini oleh Pak Singgi itu. Maka kalau kemudian kalau ada orang mengatakan saya ana mukmin, ana muslim, kok itu dia telah melakukan tazkiyatun nafas secara ucapan tadi ya, itu nggak bisa otomatis kita simpulkan seperti itu gitu. Apalagi sampai kita berkesimpulan, oh kalau ada orang mengatakan ana mukmin, ana muslim, berarti dia telah mengklaim dirinya bahwa dia ahli surga. Gitu nggak? Kesimpulannya gitu nggak? Kan enggak kan? Coba deh, ketika kita ngomong ana mukmin, ana muslim, saya ini orang muslim. Apakah dalam pikiran jenengan ada ya bahwa saya ini pasti masuk surga? Ada nggak pikiran itu? Enggak kan? Nah, itu jadi lawazim mumtani'ah itu. Konsekuensi yang nggak bisa gitu. Paham ya? Ini yang dikritik. Argumen ini yang dikritik. Tapi kalau argumen pertama benar, nggak ada kritik gitu. Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi mereka mengatakan wajib mengucapkan ana mukmin insyaallah itu kalau argumennya dengan menggunakan argumen pertama bisa diterima. Pandangan bahwa mengucapkan insyaallah itu wajib. Tapi jika argumennya menggunakan argumen kedua ditolak.
tertolak. Paham ya? Nah. Pendapat ketiga, wal qaulu salis at-tafsil. Perlu dirinci. Ada kalanya mengucapkan ana mukmin insya Allah itu haram. Ada kalanya mengucapkan ana muslim insya Allah itu justru bagus, wajib, bahkan wajib. Jadi mengucapkan ana mukmin, ana muslim itu bisa haram, bisa wajib. Tergantung momentum, keadaan, situasi. Nah, jadi perlu dirinci. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin. Fa in kana al-istisna'u sadiran an syakkin fi wujudi aslil iman fa hadza muharram. Kalau ya pengecualian yang dimaksud itu keluar karena ada keraguan bahkan dalam diri kita sendiri bahwa ada ya pokok-pokok keimanan dalam diri kita, kita ragu, maka ini haram. Misalnya antum ditanya, apakah antum mukmin? Antum ragu-ragu, saya ini iman gak ya? Gitu ya. Ragu, saya ini beriman atau tidak ya? Ada deh, saya jawab aja, insya Allah ana mukmin. Nah kayak gini gak boleh, haram. Karena keimanan itu gak boleh ragu-ragu, harus yakin gitu. Loh kok dia ragu dengan keimanannya sendiri? Nah ini bermasalah. Kalau ucapan insya Allah saya mukmin berangkat dari keraguan, hadza muharram, ini haram. Paham ya? Nah itu rinciannya. Karena iman itu adalah sesuatu yang pasti gitu. Harus ada keyakinan dalam hati kita. Yakin, saya yakin saya beriman. Loh kalau kita ragu berarti yunafi al-iman, menafikan keimanan. Nah itu. Makanya nggak boleh tuh mengucapkan ana mukmin insya Allah jika itu berangkat dari keraguan. Nggak boleh. Harus dimantapkan gitu. Bahwa aku ini betul-betul beriman. Bal kufrun, bahkan kafir. Ya, di situ ada nggak kata-katanya? Bal kufrun, bahkan bisa jadi kafir tuh orang. Ketika dia mengucapkan ana mukmin insya Allah, bisa kafir karena dia ragu tadi. Apa ada iman ya dalam hati saya? Oh, akhirnya dia cuma bilang insya Allah ana mukmin. Nah itu. Baik. Tapi, nah yang kedua, wa in kana shadiran an khaufi tazkiyatin nafas. Kalau ucapan ana mukmin insyaallah itu muncul karena kita khawatir, kita menganggap diri ini bersih, menganggap diri kita ini suci gitu ya, tazkiyatun nafas. Kita khawatir itu. Nah, was-syahadati laha bi tahqiqil iman qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Nah, dan memberikan kesaksian untuk dirinya bahwa dia betul-betul beriman baik secara ucapan maupun secara amalan maupun secara keyakinan. Maka fahadza wajibun, wajib. Tadi untuk tidak memandang diri kita ini baik. Ya. Antum apakah orang mukmin? Naam, insya Allah ana mu'min. Insya Allah ana mu'min. Karena kalau saya jawab, iya saya mu'min. Khawatir kita menganggap diri kita ini udah baik. Gitu. Nah, padahal tazkiyatun nafas yang model seperti ini, tadi hukumnya apa? Nggak boleh dengan ucapan mazmum, tercela. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, mengucapkan insya Allah itu hukumnya wajib. Anta mu'min, insya Allah ana mu'min. Itu harus diucapkan. Insya Allah saya beriman. Jadi ada kalanya wajib, tapi ada kalanya haram. Nah, haufan min hadal mahzur. Nah, karena khawatir dari yang dilarang ini. Atau yang kedua, wa in kana al maqsudu minal istisna'i at-tabarruk bi dzikril masyiah au bayani at-ta'lil wa anna maqama bi qalbihi minal iman bi masyiatillah fa haja jaizun. Nah, jadi mengucapkan ana mukmin insyaallah itu kalau kita tafsir ada 3. Ada saat di mana itu haram, ada saat justru wajib, ada saat boleh aja. Boleh. Kapan kita hukumnya boleh ya mengucapkan ana mukmin insyaallah?
Nah, ketika tujuan kita mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka tabarruk, mengambil keberkahan dengan menyebut masyiah, itu artinya kehendak Allah. Itu insya Allah. Ya, kan artinya apa insya Allah itu? Jika Allah menghendaki, ana mu'min. Itu bisa. Au bayana at-ta'lil. Nah, atau untuk menjelaskan apa at-ta'lil? Nah, alasan ya. Nah, itu. Jadi boleh yang kayak begini ini hukumnya boleh. Wa anna ma qama biqalbihi minal iman bimasyiatillah. Ya, maksudnya menjelaskan alasan bahwa apa yang ada dalam hatinya dari keimanan itu semua terjadi karena kehendak betul nggak? Kita beriman itu karena kehendak Allah. Bapak-bapak sepakat itu? Iya. Nah. Iya, termasuk kita dipilih Allah untuk beriman. Ayatnya jelas sekali itu ayatnya. Ya. Bahwa keimanan itu ada dalam diri kita karena itu dikehendaki oleh Allah. Maka jangan sombong gitu. Karena apa yang kita punya termasuk dari akidah atau keyakinan yang ada dalam diri kita itu adalah kehendak Allah. Dalam Al-Qur'an ya. Bahkan ketika kita cinta pada keimanan dalam hati kita, itu juga karena Allah. Allah yang menjadikan kita cinta pada iman. Coba Bapak-bapak dan ibu sekalian buka surah Al-Hujurat ayat 7. Al-Hujurat ayat 7. Silakan dibuka yang bawa HP. Ini penting itu untuk menegaskan bahwa kita jadi cinta kepada iman. Iman dijadikan indah dalam hati kita. Kita benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Itu semua ya dari Allah gitu. Allah yang menjadikan kita cinta kepada iman, Allah yang menjadikan kita benci kepada kemaksiatan. Udah ketemu? Nah, coba perhatikan. Terutama dari kalimat walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Coba Pak Suroto artinya apa? Ada enggak artinya? Mas Fajar udah ketemu? Dari walakinnallaha habbaba ilaikum, akan tetapi Allah lah yang menjadikan cinta. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan Dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Dan Allah lah yang menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran. Serta Allah lah yang menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kepada kefasikan dan kedurhakaan, kemaksiatan. Terus? Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ar-Rasyidun. Nah, jadi siapa yang membuat hati kita ini cinta pada iman? Allah. Siapa yang menjadikan iman itu indah dalam hati kita? Siapa yang menjadikan kita benci kepada kefasikan? Allah. Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu kita, bukan. Nah, makanya Nabi di antara doanya itu, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah ya kami ini cinta kepada iman. Ini nanti akhirnya jadi doa Nabi ini, ayat ini. Ya, jadi salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Nah, ini. Jadi kita harus minta memang sama Nabi. Itu bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Jadi keimanan yang ada dalam hati kita itu semua terjadi karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah. Nah, maka jika itu kita ngucapin ana mu'minun insyaallah dalam rangka itu bahwa ada iman nih dalam hati saya itu karena kehendak Allah. Insyaallah Allah kehendaki itu. Nah, maka ucapan ana mu'min insyaallah hukumnya jadi boleh gitu. Jadi boleh.
Jelas ya? Nah, wa ta'liqu bil masyiati ala hadzal wajh akni bayan at-ta'lil, dan mengaitkan kehendak ya dari sisi ini, maksudnya dari sisi untuk menjelaskan alasan, la yunafi tahaqquq al muallaq, itu tidak menafikan adanya muallaq ya yang dijadikan gantungan gitu ya. Fa innahu qad warada at-ta'liqu ala hadzal wajh fil umur al muhaqqaqah. Nah, sesungguhnya telah ada ya, taklik seperti ini ya, dalam perkara-perkara yang nyata gitu ya, seperti dalam surah Al-Fatah ayat 27 ada kata insya Allah ya, padahal itu nyata sesuatu yang terjadi gitu. Allah mengatakan la tadkhulunnal masjidal harama insya Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Pastilah kamu akan memasuki, pasti ya akan memasuki Masjidil Haram insya Allah aman. Nah, padahal ya udah pasti aman gitu. Udah pasti aman. Muhallikin ru'usakum. Kalian mencukur ya, memotong rambut kalian, wa muqassirin, dan memendekkan rambut kalian, la takhafun, dan kalian tidak takut. Dan seterusnya. Ini surah Al-Fatah ayat 27 ya. Nah, jadi ada kata insyaallah amin, insyaallahu aminin. Itu sebenarnya sesuatu yang udah pasti. Tapi maksudnya kata insyaallah di sini dalam rangka untuk menjelaskan bahwa keamanan yang akan kita dapatkan itu tentu saja sesuai dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Ya, jika Allah menghendaki ya kita aman gitu. Kita aman di dalam Masjidil Haram itu. Itu maksudnya. Nah, jadi ini semua sesuatu yang sudah pasti. Tapi untuk menjelaskan bahwa ini adalah min masyiatillah, dari kehendak Allah, maka boleh saja. Nah, maka wa bihadza urifa annahu la yasihu itlaq al-hukm 'ala al-istisna. Dengan ini, pembahasan ini diketahui bahwasanya tidaklah boleh, tidak sah memutlakan hukum mengucapkan ana mukmin insyaallah. Hukumnya dimutlakan itu nggak boleh. Maksudnya mutlak haram, mutlak wajib, itu nggak boleh. Nah, tidak la yasi, itu nggak boleh. Bal la budda minat tafsili sabiq, akan tetapi harus dirinci. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Allah lebih tahu. Semoga kesejahteraan dari Allah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan pengikutnya, termasuk kepada para sahabatnya, juga semoga keselamatan tercurahkan kepada mereka semua. Nah, hurrira fi asamin min dzilqa'dati sanah alaf salasumi'atin wa samanun hijriyatan walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan al-muallif. Nah, selesai sudah alhamdulillah. Nah, jadi Bapak-bapak dan sekalian, itu ya. Alhamdulillah, rampung sudah. Jadi kalau ada yang tanya, boleh nggak kita ngucapin insyaallah ana mukmin? Jawabannya apa? Tergantung. Nah, itu. Kalau tergantung berarti gimana tuh alternatifnya? Bisa haram, bisa wajib, bisa boleh. Gitu. Kapan kita haram mengucapkan ana mukmin insyaallah? Jika itu keluar karena kita ragu-ragu, saya ini beriman apa enggak ya? Udah deh saya bilang insyaallah ana mukmin. Nah, itu haram, enggak boleh. Kapan mengucapkan insyaallah ana mukmin itu wajib hukumnya? Ketika kita khawatir, kita mentazkiyah diri kita sendiri dengan ucapan. Nah, dalam keadaan seperti itu, ucapkan insyaallah ana mukmin, gitu. Atau insyaallah ana muslim. Kapan kita boleh mengucapkan insyaallah ana mukmin? Jika untuk menjelaskan bahwa keimanan yang ada dalam hati itu adalah atas kehendak
atas kehendak Allah. Nah, itu. Tadi berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 7 ya. Yaitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, inilah pembahasan terakhir kitab Fathur Rabbil Bariyah bitalkhis Al-Hamawiyah karya saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Tuntas. Sudah, alhamdulillah. Baik. Nah, ada yang ikut terus dari awal sampai akhir? Enggak ya? Pak Karji? Ada beberapa ya tidak hadir ya. Ya, alhamdulillah. Mas Ivan pernah tidak hadir? Baru 2 kali. Hadir terus? Ada 2-3 kali ya. Ya, alhamdulillah. Putri ya Mas Ivan. Pas sesar ya, isyaratnya sesar. Ya ini Bapak-bapak, alhamdulillah ya. Ini jam 10 pas lebih 1 menit. Adakah pertanyaan? Ya, silakan. Kalau dalam perbuatan sehari-hari melakukan itu sebenarnya wajib enggak kamu di rumah kapan? Berapa ya? Terus antum bilang? Ya, kita sebenarnya enggak boleh teman-teman jam sekian. Insya Allah itu wajib enggak seperti itu? Iya. Kalau itu wajib antum bilang insya Allah. Antum lagi kerja nih, ada teman mau main ke rumah. Kapan jenengan ada di rumah? Kan masih kerja kan? Jam 4 habis asar, insya Allah. Itu wajib. Wajib. Semua perbuatan yang belum terjadi akan terjadi di masa akan datang, walaupun mungkin cuma 2 menit, 3 menit, atau 1 jam, 2 jam, atau sehari 2 hari seterusnya, belum terjadi, akan terjadi. Itu wajib mengucapkan insya Allah. Dalam Al-Quran itu ada dalilnya. Nah, coba. Nah, dalam Al-Quran itu ya ada dalam surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Itu dasarnya. Bahwa mengucapkan insya Allah untuk sesuatu yang belum terjadi itu wajib. Dalilnya apa? Surah Al-Kahfi ayat 23 sampai ayat 24. Nah, coba perhatikan tuh. Surah Al-Kahfi ayat 23 sampai ayat 24. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda." Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Pasti akan. Belum terjadi. Aku pasti akan lakukan besok. Itu enggak boleh bilang begitu. Illa an yasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya Allah, gitu. Jadi harus insya Allah. Dulu Rasul pernah ketika ditanya tentang Ashabul Kahfi, waktu itu Rasul belum dapat keterangan dari Allah Ta'ala kan. Nah, Rasul bilang besok. Jawabannya besok. Tapi Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya wahyu gak turun lama tuh. Sampai Rasul bersedih hati. Nah, lalu turunlah ayat ini. Ditegur Rasulullah oleh Allah. Gak boleh gitu. Gak boleh memastikan besok jawabannya. Harus ucapkan insya Allah besok saya jawab. Gitu. Jadi hukumnya wajib. Dulu Nabi Sulaiman punya istri 99. Nabi Sulaiman. Beliau ya berniat, saya akan menggauli seluruh istri saya dalam satu malam. Supaya apa? Supaya mereka hamil semua, melahirkan anak-anak yang berjuang, mujahidun fi sabilillah. Itu Nabi Sulaiman ngomong begitu. Niat mau menggauli seluruh istrinya 99 dalam satu malam. Tujuannya apa? Supaya seluruh anak-anaknya menjadi para pejuang di jalan Allah. Apa yang terjadi? Enggak ada yang hamil satupun kecuali satu istri. Itu pun ketika lahir anaknya setengah manusia. Cacat nggak sempurna. Nah, apa sebab? Karena beliau lupa mengucapkan insya Allah. Gitu.
Itu kan diomongin sebelum digauli isinya kan. Ngomongnya siang, nanti malam tak gaul kabeh gitu kan. Saya akan gauli semuanya. Biar hamil semua. Nah, padahal Nabi. Itu kan belum terjadi. Makanya wajib mengucapin insya Allah. Yaitu wajib kita ucapkan insya Allah. Tapi kelupaan tadi bisa langsung mutusin ada di belakangnya bisa. Bisa. Antum misalnya WA, teman WA antum kawan ada di rumah jam 4. Nanti jam 4 saya ada di rumah. Lupa saya belum insya Allah. Antum WA lagi insya Allah gitu. Nah gitu. Karena kita nggak tahu gitu. Jelas ya, silakan Pak. Dalam hadis Nabi itu ada, dalam hadis sahih ya. Kayaknya di kitab Riyadhus Shalihin ada juga itu. Jadi itu berdasarkan keterangan dari Nabi dan hadisnya sahih. Yang cepat keluar kan gara-gara mengucapkan insya Allah. Apa? Yang cepat bisa keluar gara-gara mengucapkan insya Allah. Kalau nggak pernah mengucapkan insya Allah. Gimana itu ceritanya? Karena kan setiap hari itu yang cepat sebelum kami ingin keluar dari tembok besi. Tapi setiap selesai yang tinggal dikit udah kelihatan, oh besok lagi aja. Oh, udah itu tiap hari gitu. Hampir kelihatan. Akhirnya pada suatu saat ya udah besok insya Allah kita teruskan. Pas bilang insya Allah itu terus terbuka gitu ya. Ada ya penjelasan dalam tafsir itu ya. Ya, itu informasi ya penting. Dari apa? Antum pernah baca dari tafsir? Saya itu sering tapi nggak lupa itu. Atau mendengar kajian dari salah satu ustaz? Antum baca sendiri. Nah, itu. Ya. Maka kalau lupa tawakuf dulu gitu ya. Tawakuf dulu. Jangan diterima dulu sampai kita betul-betul yakin sumbernya jelas kan gitu. Oke, ya ini informasi penting saya kira. Ya. Jadi justru dengan insya Allah malah terbuka gitu ya. Jadi kalimat yang sakti berarti insya Allah ya. Ya, tadi artinya insya Allah jika Allah menghendaki itu min masyiatillah. Ya itu Pak. Berarti ada korelasi antara kode dan kode. Ada korelasi gitu. Iya dong, pasti. Selalu. Jadi apa yang terjadi pasti selalu ada ketentuan Allah ya, ada takdir Allah gitu. Nah, makanya kita tadi kalau itu belum terjadi, wajib kita mengucapkan insya Allah. Mas Anin mau nikah kapan? Insya Allah segera kan gitu. Nah ini doakan jika Allah menghendaki insya Allah segera. Karena belum kan. Nah gitu. Ya baik itu. Jawaban antum tepat itu ya. Insya Allah segera. Monggo. Beda. Kalau qadarullah wa masya'a fa'ala itu untuk ucapan yang kita ucapkan untuk sesuatu yang sudah terjadi. Kalau insya Allah belum terjadi. Ya, bukan kontra. Inilah apa? Beda momen gitu ya. Ya. Fungsinya beda. Ya. Kalau qadarullah wa masya'a fa'al itu untuk sesuatu yang sudah terjadi, yang kita alami. Gitu. Nah, kalau insya Allah belum terjadi, tapi kita ada niat untuk melakukan. Kalau itu udah terjadi, misalnya antum mengalami musibah gitu ya, kan udah terjadi. Nah, antum katakan qadarullah wa masya'a fa'ala boleh, atau qadarullah saja boleh. Ini sudah ketentuan Allah. Yaitu Pak Abu Naufal. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillah itu. Nanti setan nanti mengecil bisa. Iya. Misalnya kata belajar sampai bismillah. Ya betul, itu ada hadisnya. Ya, jadi ucapan bismillah itu penting gitu ya. Bukan hanya ketika mau memulai sesuatu ya. Bahkan ketika tadi kita naik kendaraan lalu tergelincir atau jatuh gitu ya kendaraan kita ucapkan bismillah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu. Agar apa? Syaitan tidak semakin membesar. Tapi kalau kita marah-marah,
wah ini dasar syaitan. Nah, itu justru dia semakin besar. Kalau dicoba kan, hah? Apa? Besarnya hakiki. Iya, besar hakiki. Besar hakiki. Bisa kan syaitan bisa membesar, bisa mengecil. Bahkan dia bisa nginep di hidung kita. Makanya Nabi menyuruh kita kalau bangun dari tidur lakukanlah istinsyak sampai khaisumah. Li'anna asyaitona yabitu fi al-khaisumah. Karena syaitan itu menginap di sini. Ya, jadi yang pertama-tama lakukan hirup itu air. Keluarin agar syaitannya keluar. Hah? Iya, itu keluar juga. Caranya gitu. Lebih banyak daripada manusia jumlahnya. Iya. Syaitan jumlahnya lebih banyak daripada kita. Nah. Oke, gitu ya. Cukup sementara. Kalau berdoa ya harus yakin. Kalau doa jangan pakai insya Allah, kalau doa jangan. Nah, misalnya ya Allah, lapangkanlah rezekiku in syi'ta kalau engkau berkehendak. Ya Allah, luluskanlah anakku. Ya, supaya diterima di kampus yang terbaik ya Allah. In syi'ta kalau engkau berkehendak. Itu enggak boleh. Enggak serius itu namanya mintanya. Ya, kayak kalau doa harus mantap. Jangan pakai in syi'ta atau jangan insya. Jangan pakai insya Allah kalau doa. Itu Pak Sidik. Iya. Harus bersungguh-sungguh. Iya, harus bersungguh-sungguh, harus yakin. Itu. Kalau doa ya, walaupun kita ini, saya banyak banget dosa saya, udah yakin aja. Gitu. Kalau doa begitu, jangan pakai insya Allah. Ya itu Pak Sidik ya. Wallahu a'lam. Acara-acara diawali dengan bacaan Fatihah itu hukumnya gimana? Ya nggak ada tuntunannya. Kalau ditanya ada nggak dasarnya, ada nggak contohnya dari Nabi, nggak ada. Bahkan ya kami pernah coba telusuri ya. Kan sering kadang-kadang kita membaca Al-Quran selalu diawali oleh Al-Fatihah dulu. Apakah ada contohnya? Itu nggak ada juga sebenarnya. Jadi bukan suatu keharusan. Kalau mau baca Quran harus Al-Fatihah dulu. Bisa kita baca Quran kan berkelanjutan. Sekarang udah sampai surah Al-Hijr misalnya. Ayat 20. Tadi maghrib. Besok subuh mau lanjut. Udah langsung lanjut aja. Ta'awud, basmalah langsung lanjut. Tidak perlu membaca Al-Fatihah dulu. Maksud doa-doa itu diakhiri dengan Al-Fatihah itu nggak perlu ya Ustaz? Ya nggak. Banyak itu doa-doa diakhiri dengan Al-Fatihah. Nggak perlu sebenarnya. Nggak ada contohnya lah. Ya. Tapi kalau di awal, ya tergantung. Ya. Kalau niatnya Al-Fatihah itu untuk memuji-muji Allah Ta'ala, boleh saja. Karena memang kalau kita mau berdoa kan harus muji-muji Allah dulu, bersolawat kepada Nabi, baru setelah itu berdoa. Kalau niatnya untuk muji Allah, maka itu dibolehkan. Jadi, menselesaikan hajat keluarga itu ada yang ini anaknya mau wisuda, wah itu Al-Fatihah. nah itu yang nggak ada contohnya. Ya. Yuk kita doakan supaya anak saya ini sukses sekolahnya. Al-Fatihah gitu ya. Nah gitu kan. Kan sering ala hadhihi niyatis shalihah kan itu. Atas niat yang soleh ini sayulillahi lahul Fatihah kan gitu orang sering. Nah itu sebenarnya nggak ada contohnya. Nggak baik oleh Nabi maupun oleh para sahabat, nggak ada. Ya kalau mau berdoa ya memang harus puji-puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin misalnya. Hamdan naimin khususnya baru sholawat, baru abis itu kalau mau doa ya doa beneran gitu. Ya itu. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak dan sekalian, ya. Apa itu ilmu-ilmu raja itu dipelajari dalam Islam? Ada yang mempelajari pondok-pondok itu? Nah, kalau pertanyaannya jangan dipelajari dalam Islam, tapi apakah ada pondok-pondok yang mempelajari? Kalau itu pertanyaan saya bisa jawab. Ada. Ilmu-ilmu raja yang dipelajari, ada pondok-pondok pesantren khusus mengajarkan para santrinya untuk belajar ilmu raja seperti itu. Bahkan saya punya 3 kitab raja saya punya. Ya itu. Ya nggak boleh. Nah itu kan hasil dari mujarobat. Itu tidak sesuai sunnah. Nah, nggak boleh. Nah, untuk dihindari.
saya punya 3 kitabnya itu bukan karena saya ingin belajar, untuk membantah gitu. Wah itu ngeri itu isinya tuh. Ya. Ya iya. Jadi kalau antum ingin rezeki antum melimpah ruah, maka tulis ini begini, ada yang bengkok-bengkok dalam kotak, huruf-huruf Arab gitu. Lalu dibungkus pakai kain lalu dikalungin misalnya. Nah, kayak gitu-gitu itu raja. Apa? Ya macam-macam lah. Itu memang ada orang yang menulis kitab raja itu ada. Ada. Dan kitabnya ada yang masyhur bahkan. Hampir pesantren-pesantren yang ngajarin itu mengajarkan kitab tersebut. Saya dulu punya mahasiswa ya. Suatu ketika kita ketemu di toko kitab. Saya tanya, antum udah selesai belum? Belum ya, Tad. Lu kok nggak selesai lama sekali? Iya, karena saya mondok. Mondok di mana? Mondok di sana katanya. Saya nggak usah sebutin nama pondoknya ya. Dulu kayaknya saya pernah cerita ya. Antum belajar apa di sana? Saya lihat kitab-kitab yang dia beli itu kitab-kitab raja semua. Loh, antum kok beli kitab ini? Ya karena di pondok saya mempelajari ini tadi. Mempelajari kitab-kitab ini. Nah, nanti tujuannya apa? Pulang itu jadi dukun. Itu. Dukun putih istilahnya. Iya, memang tujuannya mereka yang belajar ilmu-ilmu begitu, ketika pulang mau jadi dukun. Salah satu fungsinya konsultan caleg, konsultan kepala daerah, kan uangnya banyak-banyak itu. Rubicon. Kalau itu Mas Robi. Ya. Jadi itu. Jadi yang belajar raja itu begitu Pak Haryo ya. Kalau mau tahu ada di rumah, saya punya kitabnya ya. Kalau mau tahu. Ya jangan ya. Hanya diperlihatkan maksudnya ya. Oleh siapa? Oh enggak, itu enggak diberedar karena bukan teroris kayak gitu itu kan. Malah seneng, dilindungi itu. Pondok-pondok kayak gitu dilindungi. Jadi itu Pak. Jadi nggak boleh Pak belajar raja. Tapi kalau membaca untuk membantah itu boleh saja. Membantah, kita baca, oh kok begini, ini nggak bener gitu. Nabi nggak pernah ngajarin seperti ini dan seterusnya. Itu boleh. Tapi kalau kita untuk pelajari, untuk kita gunakan, kita ambil manfaat dari situ, ya nggak boleh. Misalnya ada teman saya udah nikah tahunan, mungkin udah lebih dari 5 tahun belum punya anak. Datang ke seorang ustadz, dikasih raja Pak. 2, minuman katanya itu air Zam-Zam, di dalamnya ada kertas, ada tulisan. Yang satu lagi dibungkus pakai kain putih, lalu disuruh untuk diletakkan di bawah, mohon maaf, pantat istrinya ketika tidur. Nah, terus dia nanya saya, Tad ini gimana nih? Saya bilang boleh dibuka nggak Pak? Boleh. Antum nggak takut? Nggak. Yang di air itu saya buka, ya isinya raja isinya. Tulisan-tulisan Arab, ada potongan ayat Al-Quran, tapi ada tulisan Arab yang melingkar, ada yang diagonal, ada horizontal, ada vertikal, itu ada. Begitu juga di dalam kertas yang dibungkus kain putih itu. Saya boleh buka Pak? Boleh. Saya buka, isinya bahkan ada potongan ayat Al-Quran. Coba bayangkan, potongan ayat Al-Quran itu disuruh ditaruh di bawah pantat istrinya ketika tidur. Potongan ayat Al-Quran. Nah, fungsinya apa? Supaya cepat punya anak. Nah, jadi dia karena disuruh mertuanya, dia nggak enak, akhirnya ya ikut mertuanya. Ketemu seorang kiai, ustadz, dikasih raja itu 2. Nah, setelah kita bongkar, wah ini nama pelecehan terhadap Quran Pak. Terus gimana Tan? Buang aja saya bilang. Airnya nggak usah diminum, rajanya ini bakar aja. Nah, alhamdulillah dia nggak ada masalah itu ya. Itu ya, raja itu begitu itu. Itu ya Pak Aryo. Baik, sementara ini Bapak-bapak ya, insya Allah pekan depan kita akan ngaji kitab apa? Nah, Rabbul Malam an A'immatil A'lam ya, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nanti kaitan dengan kitab bisa menghubungi Pak Tarto atau Mas Fajar gitu ya. Nah,
Harganya berapa Mas Ajar? Yang terjemahnya? Oh, yang anak beli Ah, 25.000 kurang lebih, 24 berapa gitu. antum sudah punya? Baru proses. Oh, belum datang. Belum datang. Ah. Kalau nggak aku kembali. Ya. Kalau nggak gitu kita main fotokopi aja. Kalau stoknya nggak ada ya? Iya. Ya. Stoknya daripada nanti. Kalau yang aslinya nanti saya share di grup insya Allah. Ininya apa? Filenya. Kalau mau ngopi sendiri nanti. Ya, yang Arabnya. Jadi tipis ya kitabnya, nggak terlalu tebal, tapi saya kira penting untuk kita pelajari. Karya Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah. Baik Bapak-bapak dan sekalian, mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.